Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada video kali ini, saya Runi Afrurida, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Barat, Unit Kerja SMP Negeri 2 Wela, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik yang saya refleksikan dan saya simpulkan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Pembelajaran dilakukan dengan mentransfer ilmu kepada murid dengan menggunakan metode ceramah. Murid saya hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, terfokus pada aspek kognitif. Saya merasakan kesuksesan dalam pembelajaran ketika murid saya mampu mencapai KKM. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik murid. Setiap anak memiliki karakter gaya belajar yang beragam, tetapi proses pembelajaran yang saya lakukan sama untuk semua anak mengikuti zona nyaman saya. Saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas sampai selesai dan memberikan hukuman kepada anak yang tidak menyelesaikan tugas dengan cara mengurangi jam istirahat mereka. Yang keempat, saya meyakini kelas yang hening merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas dan murid lebih banyak mengerjakan tugas selesai mereka menerima materi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga perlahan saya merubah model pembelajaran yang biasa saya lakukan menjadi model pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, saya memberikan kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan pembelajaran bukan hanya fokus pada hasil akhir atau nilai, melainkan proses belajar anak itu sendiri. Kemudian, saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Biasanya, saya melakukan game setelah materi yang saya berikan dengan melakukan permainan tebak kata atau pesan berantai. Dan yang terakhir, menghargai setiap karakteristik belajar anak serta memberikan apresiasi atau reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar serta meniadakan hukuman yang tidak mendidik. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madiu Mangunkarso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta Tut Wuri Handayani. Dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan di kelas ataupun di sekolah. Menanamkan pada diri bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakatnya. Lalu, pendidikan juga bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik dan perlu diingat pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian refleksi dan kesimpulan saya setelah memahami modul 1.1 ini. Terima kasih, salam dan bahagia.